Dulu bersatu, kini menjadi seteru. Ya, sebuah kegagalan di rumah tangga tak perlu saling tunjuk siapa yang bersalah. Bukankah dulu sempat bersama saling tutup kekurangan? Lantas mengapa sekarang justru jadi saling umbar kehilafan? Berawal dari gonjang-ganjing pernikahan hingga berujung menjadi tahanan, juga tengah dirasakan oleh Vicky Prasetyo. Aksi gerebek yang dilakukan beberapa waktu lalu justru membawanya kembali menjadi pesakitan. Tak hanya sampai di sini, publik pun kembali dikejutkan dengan kehadiran ayah kandung Vicky, Hermanto. Lantas, apa yang membuat Hermanto akhirnya muncul ke depan publik? Ini dia. Alhamdulillah hari ini aku melaksanakan kegiatan proses hukum untuk sementara buat anak-anak aku, khususnya Cinta, Mano, Benzema dan semuanya. Jangan nakal, jaga kesehatan, sehat selalu, terus selalu jangan lupa ibadahnya, dan tetap belajar. Oke, buat keluarga semuanya sehat-sehat selalu juga. Dan yang pasti untuk semua program-program teman-teman partner maupun station di program-program itu, sementara ini aku mohon pamit dulu untuk menjalani proses hukuman dan persidangan. Itulah pernyataan pertama Vicky Prasetyo pasca dirinya menjadi penghuni Hotel Prodeo. Vicky nampak mengenakan kaos hitam, kaos yang sama ia kenakan saat 3 hari lalu ia digelandang dari Kejari Jakarta Selatan ke Rutan Salemba. Siapa sangka penahanan Vicky membuat Hermanto, ayah kandungnya, muncul di depan awak media. Hermanto mengaku sudah menjenguk ke Rutan Salemba untuk memastikan kondisi putranya baik-baik saja. Saya menyampaikan ke Vicky supaya dia sabar ya. Ini satu ujian, mudah-mudahan akan selesai dengan baik. Ya mungkin dalam hal ini kan ya nama sesuatu itu nanti kan dia akan berpikir yang baiknya bagaimana ke depannya. Jadi tidak menyepelekan sesuatu itu. Bersama pengacara Marlon Sihaloho, temannya, Hermanto juga ingin membantu kasus hukum Vicky. Bersama-sama Ramdan Alamsyah yang ditunjuk langsung sebagai kuasa hukum Vicky, mereka akan berjuang untuk memuluskan permohonan penangguhan penahanan Vicky. Namun peluang Vicky untuk menghirup bebas meskipun untuk sementara sepertinya sulit untuk diwujudkan. Pasalnya rekam jejak Vicky di dunia kriminal begitu panjang dan seolah tidak mengenal kapok, sehingga pihak Kejari Jakarta Selatan kabarnya enggan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan. Bahkan Angel Elga, mantan istri yang melamporkannya atas dugaan fitnah, pencemaran nama baik dan pengerusakan rumah, seolah menyindir Vicky agar berkaca. Paling tidak orang ini memang harus diberikan efek jerak. Contoh gini, pengacaranya bilang mau minta penangguhan. Saya aja yang nggak mengerti hukum, Pak pengacara. Saya gini loh, sebaiknya Bapak ini lebih memahami lagi, apalagi Bapak seorang pengacara harus lebih tahu. Orang 5 kali masuk penjara, kalau masih bisa diberikan penangguhan, itu luar biasa. Yang saya tahu, saya aja nggak sekolah hukum, saya paham ini. Yang saya tahu orang sudah 5 kali melakukan kejahatan, nggak usah 5 kali, 3 kali, 2 kali, itu hukumannya lebih berat lagi. Karena apa? Dia sudah berulang-ulang kali. Sambil menahan isak tangis, Angel Elga menuturkan betapa hatinya begitu lega melihat Vicky mendapatkan ganjaran dari penegak keadilan atas jebakan berkedok penggerebekan yang dilakukan bersama keluarganya di rumah Angel Elga pada 19 November 2018 silam. Dengan Vicky Prasetyo sudah masuk penjara, saya akan melaporkan satu keluarga mereka yang masuk ke dalam rumah saya. Termasuk pengacaranya yang nendang pintu saya. Waktu Vicky Prasetyo dan adiknya lompat di tembok saya, kan dia lompat berdua. Itu posisi saya dengan teman saya itu di taman. Begitu, ini kan terjadi kurang lebih ada sekitar 5 menit lah sebelum media masuk, sebelum adiknya buka pintu pagar saya untuk memasukkan media itu. Nah,
itu sempat terjadi adu mulut, cekcok, dan bahkan dorong-dorongan dengan saya. Artinya saya tidak di dalam kamar. Tapi begitu Vicky Prasetyo tahu lampunya lah, kameranya lah masuk ke rumah saya dijorokin ke dalam. Saya dijorokin ke dalam bersama dengan teman saya. Pernyataan Angel itu membuat Nabila Gabriela, adik Vicky, meradang panjang di Instagram. Bella terkesan menuding Angel memutarbalikkan fakta. Menurut versi Bella, saat penggerebekan itu terjadi, Angel tidak mengenakan hijab dan rambutnya aut-autan. Sementara Vicky Alman masih mengenakan celana pendek. Ya itu tadi kan baru aku WA-an dengan adiknya Nabel. Aku kasih support dia, aku turut berduka. Ini dari lubuk hati aku yang paling dalam gitu, kayak apapun yang terjadi dengan Vicky, mudah-mudahan diberi kekuatan, ketabahan tuh cepat selesai permasalahannya. Vicky, Nabel adiknya dan keluarganya diberi ketabahan. Terlepas dari perseteruan Angel versus Vicky, sejumlah selebriti tetap menunjukkan empati atas nasib Vicky yang harus masuk bui saat karirnya tengah berada di puncak. Chris Hatta yang berencana bikin konten YouTube dengan Vicky merasa terenyuh melihat nasib sang sahabat. Kemarin Chris ingin menjenguk Vicky di Rutan Salemba, namun tidak diperkenankan masuk. Ya udah pasti kalau datang ke sini mau ada yang dibesuk. Ya ini salah satu temen gue juga, Vicky. Tapi ada kendala nih, gue nggak boleh masuk. Mau titip makanan pun juga mereka tidak terima. Aku melihat sih, ini kan si Vicky sama istrinya menikah ya. Makanya kan waktu itu juga ada liputan kan dari Humas Pengadilan Agama. Ya berarti kan perkawinannya ada kan. Terus ini suami dipenjarakan oleh istrinya gitu. Karena ya seperti yang udah beredar lah beritanya gitu. Bedanya kalau Vicky itu dia lebih mau ingin mengungkap faktanya gitu kan. Kalau gua kan lebih condongnya lebih ke diam, itu aja sih. Jadi dia kena pasal pencemaran nama baik kan. Karena ada media di situ. Mungkin kalau media nggak ada, dia nggak akan mungkin bisa ada di situ.